Bagaimanakah kabar anak-anakku sekalian kelas 8 SMP Langsawi dimanapun kalian berada? Kak Guru mengharapkan mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, sehingga dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik dan lancar. Untuk pembelajaran PPKN yang kedua kali ini dengan materi makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Materi ini masih berkaitan sekali dengan materi yang disampaikan pada pertemuan pertama, yaitu memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Sebelum pembelajaran dimulai, baiklah kita berdoa terlebih dahulu agar nanti pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu kalian sebagai peserta didik diharapkan dapat memahami makna Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, kalian dapat memahami makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pembelajaran kali ini nanti akan disampaikan melalui PowerPoint. Pak Guru mohon agar kalian mengikuti dengan serius, karena pada akhir pembelajaran nanti akan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Selamat mengikuti dan memperhatikan. Baiklah anak-anakku sekalian kelas 8 dimanapun kalian berada, perhatikan PowerPoint berikut ini. Untuk PPKN kelas 8 SMP semester 1, perlu kita ketahui bahwa bab 1 dengan judul memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. A. Arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Bahwa dalam sidang PPKI 18 Agustus 1945, PPKI telah menyepakati sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila. Istilah Pancasila itu sendiri, menurut Profesor Darji Darmodiharjo, sudah dikenal sejak zaman Majapahit, yaitu pada abad ke-14 Masehi. Hal itu terbukti di dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Istilah Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, asas atau dasar. Dalam bahasa Sanskerta, Pancasila berarti batu sendi yang 5. Juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau dikenal dengan istilah Pancasila Krama. Pancasila memiliki dua pengertian, yaitu berbatu sendi yang 5 dan pelaksanaan kesusilaan yang 5, yaitu A. Dilarang melakukan kekerasan, B. Dilarang mencuri, C. Dilarang berjiwa dengki, D. Dilarang berbohong, dan E. Dilarang mabuk atau minuman keras. Profesor Muhammad Yamin menjelaskan bahwa Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, asas, dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila sejak tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan sebagai dasar negara, sebagaimana tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun fungsi dan peranan Pancasila, di sini ada 7. Yang pertama, Pancasila
sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Kedua, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Tiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai moral pembangunan. Yang ketujuh, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pada alinea keempat terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai dasar falsafah negara atau filosofis Grundslag dan ideologi negara atau Staatsidee. Ini diambil dari bahasa Belanda. Peneguhan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana terdapat dalam pembukaan juga dimuat pula dalam ketetapan MPR RI nomor 18/MPR/1998 tentang pencabutan ketetapan MPR nomor 2/MPR/1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau yang biasa disingkat P4. Istilah P4 itu dalam bahasa Sanskerta adalah Eka Prasetya Pancakarsa dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan disebutkan pula bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Pancasila sebagai pandangan hidup. Dilihat dari asal mula kata, ideologi berasal dari kata idea yang artinya ide, konsep atau gagasan. Cita-cita dan logos yang artinya pengetahuan. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu tentang pemikiran, ide-ide, keyakinan, gagasan atau cita-cita. Dalam pandangan yang lebih luas, ideologi adalah cita-cita, keyakinan, dan kepercayaan yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa dan dijadikan pedoman hidup dan pandangan hidup dalam seluruh gerak aktivitas bangsa tersebut. Pancasila sebagai pandangan hidup sering juga disebut way of life. Kalau diartikan way of life adalah jalan kehidupan, pegangan hidup, pedoman hidup, pandangan dunia atau petunjuk dunia. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Semua sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Pancasila dapat dikatakan sebagai dasar negara, pandangan hidup, ideologi negara, dan ligatur atau pemersatu dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Dengan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, maka Pancasila wajib dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara. Sedangkan Pancasila sebagai pandangan hidup berarti Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara oleh bangsa Indonesia. Disepakatinya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia telah melalui serangkaian proses yang panjang dan pemikiran yang mendalam dari para pendiri negara. Sebagai norma hukum, Pancasila juga mempunyai sifat imperatif atau memaksa. Artinya mengikat dan memaksa setiap warga negara untuk tunduk kepada Pancasila. Pancasila sebagai pandangan negara
Saya ulangi, Pancasila sebagai dasar negara memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan berbangsa dan bernegara yang diharapkan adalah kehidupan masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, seperti dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagaimanakah anak-anakku sekalian? Sudah pahaмкah kalian dengan materi yang disampaikan tadi? Mudah-mudahan kalian semua sudah paham, dan jika belum paham dapat ditanyakan kepada guru pembimbing dimanapun kalian berada. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kabul berpesan agar kalian tetap rajin belajar dan tetap menjaga kesehatan dengan baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.